PSIS Semarang sudah resmi melepas Vicky Pasamba. Gelandang bertahan berusia 29 tahun itu dilepas ke Bayangkara dengan sistem transfer. Vicky Pasamba sebenarnya sudah memperkuat PSIS sejak 2019. Ia jadi pemain andalan di posisi gelandang bertahan klub tersebut. Ia nyaris selalu jadi pilihan utama. Tugasnya jelas untuk menghentikan serangan lawan juga untuk menopang para gelandang serang Mahesa Jenar. Namun PSIS Semarang sepertinya tidak perlu khawatir kehilangan pemain kelahiran Ambon ini. Dalam skuad terkini, PSIS sudah punya paling tidak 3 pemain yang bisa mengisi pos yang ditinggalkan Pasamba. Sudah 2 pekan Persija Jakarta menggelar latihan untuk BRI Liga 1 musim depan. Namun laporan menyebut komposisi pemain tim berjuluk Macan Kemayoran itu masih belum lengkap. Pos pemain asing misalnya, Persija Jakarta hanya punya Makan Konate, padahal Macan Kemayoran kelak dapat mendaftarkan 4 pemain impor untuk kompetisi musim depan. Pelatih Persija Thomas Doll mengisyaratkan 3 pemain asing Macan Kemayoran kemungkinan dapat bergabung pada pekan depan. Nama-nama legiun impor Persija pun bikin penasaran. Maklum Macan Kemayoran sangat tertutup dalam aktivitasnya di lantai bursa, apalagi tim ibu kota terkadang suka membuat kejutan. PSS Sleman menelan kekalahan saat menjamu Bali United dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Sabtu malam, tanggal 4 Juni tahun 2022. Duel tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Serdadu Tridatu. Laga memasuki menit ke-9 ketika PSS mendapatkan peluang pertamanya. Tembakan Irham Mila dari luar kotak penalti masih bisa ditahan kiper Bali United, Raka Surya. PSS kembali melancarkan serangan. Menit ke-13 Miftahul Hamdi melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan lagi-lagi Raka Surya masih sigap menahan bola. Bali United bisa unggul lebih dulu dalam laga ini memanfaatkan tendangan bebas. Willian Pacheco berhasil mencetak gol untuk Bali United. Pemain Bali United asal Brasil itu berdiri di posisi yang tepat untuk menyundul bola ke dalam gawang setelah memanfaatkan bola rebound tandukan Leonard Tupamahu. Namun keunggulan Bali United tidak bertahan lama, PSS Sleman mampu menyamakan kedudukan ketika 45 menit pertama belum berakhir. PSS Sleman mendapatkan hadiah penalti setelah Hambali Talib dijatuhkan di area terlarang, dan wasit Agus Fauzan tak ragu menunjuk titik putih untuk PSS. Hambali Talib dengan berani menjadi eksekutor penalti. Ia dengan cerdik mengecor Raka Surya dan membuat skor menjadi 1-1, dan hingga babak pertama berakhir, kedudukan tetap imbang 1-1. Bali United berhasil unggul lagi pada menit ke-61, tembakan jarak jauh Ilyas Pasojevic berhasil bersarang di sisi kiri bawah gawang PSS Sleman. Carlos Fortes menjadi idola baru publik Semarang. Pemain berusia 28 tahun asal Portugal itu mencetak 2 gol kemenangan PSIS Semarang ketika menjalani laga uji coba menghadapi Arema FC di Stadion Jatidiri, Semarang, pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022. PSIS Semarang berhasil menang 2-1 dalam pertandingan tersebut, yang menjadi pembalasan setelah kalah 0-2 dari Arema FC dalam laga uji coba pertama di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada tanggal 22 Mei tahun 2022. Laga ini menjadi istimewa bagi Carlos Fortes, yang musim lalu menjadi andalan Arema FC di BRI Liga 1 tahun 2021-22, ketika bertemu dengan Singoedan dengan mengenakan seragam PSIS Semarang. Fortes langsung memberikan mimpi buruk kepada mantan klubnya lewat 2 gol yang dicetaknya. Pelatih Arema Eduardo Almeida memberikan komentar menarik kepada mantan pemainnya tersebut. Apalagi pelatih asal Portugal itu harus melihat timnya kebobolan 2 gol yang dicetak Fortes. 2 gol itu tentu tidak bagus untuk kami. Selamat untuknya dan tim lawan yang mendapatkan kemenangan. Tapi nanti di kompetisi Liga 1, dia tidak akan membuat gol lagi ke gawang kami.
ujar Almeida sembari tertawa. Saat mencetak 2 gol ke gawang Arema FC, Carlos Fortes melakukan hal yang sama. Dia sempat melakukan selebrasi lebih dulu mendekati tribun fans PSIS. Setelah itu, dia tak lupa meminta maaf kepada Aremania yang ada di tribun berbeda. Fortes mengangkat kedua tangannya sebagai tanda permintaan maaf. Persebaya Surabaya sempat menghadapi dilema dengan kegagalan merekrut striker asing. Tak tanggung-tanggung, sekitar 3 nama sudah hampir sepakat, tapi urung merapat ke kota pahlawan. Kini teka-teki striker asing itu segera berakhir. Satu nama hampir pasti bergabung dengan Persebaya. Pemain yang dimaksud adalah Silvio Rodrigues Pereira Junior, striker asal Brasil. Dilaporkan pelatih Persebaya Aji Santoso sudah berdiskusi dengan jajaran staf kepelatihan mengenai striker baru ini. Menurutnya, ada kesesuaian gaya permainan Persebaya dengan striker berusia 28 tahun tersebut. Kami ambil dia karena kualitasnya, nanti kami juga melihat kondisinya dulu seperti apa. Tanggal 9 Juni rencananya tim berangkat ke Bandung untuk turnamen pramusim, ungkap pelatih berusia 52 tahun itu. Sebelumnya sejumlah nama sudah sempat dikabarkan akan bergabung dengan Persebaya. Sempat muncul Lukas Taiknos hingga Jefferson Aziz, tapi manajemen klub gagal mencapai kesepakatan dengan nama-nama itu. Kini keberadaan Silvio akan menambah kekuatan Persebaya. Silvio tercatat pernah berkarir di sejumlah negara selain negara asalnya, di antaranya adalah Ukraina, Albania, Slovakia, Azerbaijan, hingga Uni Emirat Arab.